Langsung aja kita potong karena hari ini langsung berhenti. Selesai, silakan akhwat boleh pulang ya. Nah, jadi mengingat ya kita nggak bisa sampai malam ya. Nah. Kalau tasawuf dipandang sebagai jalan spiritual menuju Tuhan dengan pola berpikir, maka tarekat sama dengan tasawuf juga, satu paket, tapi lebih cenderung kepada amalan. Kepada apa? Amalan. Ya. Orang yang bertarekat namanya salik, khusus di Naqsabandi. Ya. Harus menempuh jalan di bawah bimbingan seorang guru. Jadi wajib kalau bertarekat ada guru. Beda dengan tasawuf. Itu pakem awal. Guru di sini disebut mursyid, semua tarekat sama. Atau syekh, atau mursyid, atau pir. Kalau di Eropa nyebutnya pir, bukan buah ya. Apa? Pir. Rumi itu seorang guru namanya pir. Dalam arti ini tarekat adalah nama khusus untuk jalan spiritual Islam secara amalan yang disebut dengan teori ya tasawuf. Makna lain dari tarekat adalah persaudaraan sufi, tadi udah disebut. Ya, ada organisasinya berarti yang terorganisasi ketat. Ya, makanya eksklusif, apalagi Naqsabandi. Jadi dalam arti ini tarekat bukan hanya merupakan jalan spiritual yang disebut amalan tasawuf saja, tetapi juga merupakan organisasi sosial. Ya. Terkait itu, jadi tarekat itu juga memikirkan kesejahteraan antum. Nggak boleh tidak dipikirkan kalau tidak sejahtera. Misalnya ada murid nggak punya beras, kita dukung sama-sama. Itu tarekat menekankan begitu, Naqsabandi begitu juga, Sataria juga begitu. Ya. Dan tarekat yang terorganisir ini peraturannya itu sangat ketat. Ini baru muncul awal-awal ini sebetulnya pada abad ke-12 dan 13 kalau diandung awal itu. Ya. Jadi bukan dalam waktu zaman Nabi, belum baru. Salah satu tarekat yang ternama di Naqsabandi dan Qadariyah. Naqsabandi itu terpisah, Qadariyah terpisah tapi digabung oleh Asy'ambasi. Ya. Yaitu yang di Indonesia ini, yang populernya itu organisasinya sampai kuat kemana-mana, sampai ke Kanada, adalah bernama Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Beliau. Itu dia, yang agak segi 5. Terkait nasab dengan yang duduk. Ya. Menurut beliau, pengertian tarekat dari banyak orang yang membahas, salah satu yang mesti kita ambil makna yang didapatnya dari beliau. Ya. Itu adalah sebagai berikut. Waqad syadaqah an arafna anna marati bal usuli ilallahi ala talatati marahan Islamun fa imanun fa ahsanun. Artinya ya, sudah kita sebut dari dulu bahwa martabat wusul, tarekat itu wusul. Arti wusul catat, sampai kepada Allah. Arti wusul itu sampai kepada Allah. Maka marati bal wusuli ilallahi. Beliau fatwanya begitu, adalah melalui 3 perjalanan. Arti kata bukan perjalanan lahir saja, tapi lebih cenderung kepada perjalanan rohani. Pertama, jalan Islam. Naqsabandi itu menerima begitu. Kedua, jalan iman. Ketiga, udah tahu deh, jalan ihsan. Pasti sandarannya ke kitabullah. Maka disebut Allah salati tati marahan kan. Islamun fa imanun fa ahsanun. Itu bahasa Arabnya.
Maka pendapat beliau pun torekot itu adalah fala abdu ama adama mas'ulan bi al ibadati. Jika ia kekal sibuk dalam ibadah torekot, ibadati torekoti, ya. Nah. Kalau sibuk ikhlas, maka wahdaha fahu fi maqami Islam, au maqami syariati, berada dalam makam Islam atau makam syariat. Walaupun antum tidak mendalami ilmu fikih, fatwa beliau akan naik sendiri, ya. Kemudian beliau berfatwa lagi atau menyampaikan ajarannya, faida intaqalal amalu ilal qalbi min fasyiati wa tahliyati min asyori wa tahiyati bi khairi wa haqqaq bil ikhlas. Apabila amal itu berpindah kepada hati dari amal tadi, amal lahir, berpindah masuk ke dalam hati dengan metode tarekat Naqsyabandi tentunya, dan dengan metode dikuatkan jahar dengan qadari, ya, masuk ke hati kebersihannya dan sunyi insya Allah daripada kejahatan. Akan susah kita berbuat jol, berisi dengan kebajikan yang disebut ikhlas. Nah, jadi di sini ikhwan akhwat, ikhlas itu perlu amalan dengan ajaran yang disebut torekot, amalan zikir, nafi, isbat, dan kofi. Paham ya? Insya Allah ikhlas, ya. Setelah itu beliau memberi ajaran lagi melalui fatwa, fahuwa fi maqami imani au maqama thariqah. Maka orang itu berada dalam makam iman baru naik, atau makam tarekot. Jadi iman itu makamnya tarekot. Wa idza baqa ala insan martabat ala ibadati ilallah kana yarah. Apabila manusia itu telah sampai ke martabat ibadah untuk Allah semata-mata saja, fahu fi maqam al-isyan au maqam al-haqiqah, seakan-akan Allah melihat, maka ia berada dalam maqam isyan atau makom hakikat. Walidalik yaqulun, oleh karena itu diungkapkan orang banyak, ya, al syariati anta abuduhi wa tarikati antaksidahu. Adapun syariat itu ialah bahwa kamu menyembah Allah, sedangkan tarekat itu antaksidahu ialah bahwa kamu berjalan mendekat menuju kepada Allah. Bedanya itu, kalau syariat tadi kan disebut anta abudahu wal tarikatu antakisyadu. Jadi syariat itu adalah kamu menyembah Allah, kan itu. Tapi di tarekat sudah berjalan menuju kepada Allah. Karenanya wal hakikatu antashhadahu fil waqal syahidullahu al-khaliqu. Dan hakikat itu ialah bahwa kamu bermusyahadah, benar-benar menyaksikan Allah yang Maha Pencipta dalam mata rohaninya dulu. Jadi kesimpulannya, beliau ini sudah putus sebetulnya untuk memahami Qadariyah wan Naqsyabandiyah dalam pemahaman penjelasan. Itu tasawuf inti, maka disebut bayan dari Syekh Abdul Qadir, dari Syekh Sohibul Wafat Tajul Arifin, atau biasa disebut Abah Anom. Nah, dari bayan inilah dikembangkanlah tarekat ini di Jawa Barat. Beda dengan di Minang, berbeda. Di Minang tergabungnya dua mazhab, mazhab Ulakani dan mazhab Tanah Datar Naqsyabandi Galidiyah. Mazhab Ulakani adalah tarekat Satariyah. Nah, ini yang perlu Anda dudukkan dalam kaji ini. Jadi dalam hal ini kita setidaknya garis besarnya paham. Jadi sudah seharusnya bila membicarakan tarekat, kita sudah tahulah. Sudah tentu membicarakan tasawuf. Ya.
atau sebaliknya. Itu sebabnya tarekat dan tasawuf dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Karena dua hal ini adalah sebagai sebab akibat dari adanya dua hal tadi. Jadi pemahamannya adalah sebagai berikut sumbernya. Ini bukan dari Syekh bukan dari Tobul Bapak Fuad dan Abah Anom, tapi dari Wakil Talqin Abah Anom yang mensahkan majelis ini. Ya, Kiai Jejen namanya, ketua MUI di Jawa Barat dulu. Beliau sudah almarhum dua-duanya dan disahkan oleh beliau melalui misi ini adalah oleh Kiai Jejen ya. Nah, beliau menerangkan bahwasannya ajaran Islam berlandaskan pada 3 asas dasar, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sama kan? Ya. Dari masing-masing ajas tadi memiliki ruang lingkup kajian yang berbeda. Dan ketiga-tiga itu satu paket apa yang disebut ilmu syariat. Ya. Satu, Islam mengkaji tentang aspek syariah. Itu secara umum. Ya. Tapi juga iman mengkaji tentang aspek akidah. Ya. Tapi juga ihsan, Islam itu mengkaji tentang aspek akhlak. Kan gitu. Untuk memahami semua itu diperlukan ilmu secara spesifikasi kan ya, dan secara amalan. Jadi mengkaji lebih detail untuk setiap aspek trilogi Islam itu disebut ya. Ya, salah satunya ya. Kalau di Minang tali tigosa pilin. Bukan ke adat aja. Ya. Jadi ilmu ini, di mana ilmu membahas tentang syariah disebut fikih, ilmu yang membahas tentang akidah disebut usuluddin, ilmu yang membahas tentang ikhlas disebut tasawuf. Tasawuf, ikhlas, tadi kan disebut terkait akhlak, tanpa amalan, bohong. Nah, dan ilmu-ilmu tersebut diaplikasikan dalam bentuk mazhab. Untuk aplikasi ilmu fikih, firqah untuk aplikasi ilmu usuluddin, dan tarekat untuk ilmu tasawuf, kan gitu. Wah, karenanya menurut pendapat Ibnu Khaldun sama, mungkin udah pada dengar, ilmu tasawuf merupakan bagian dari ilmu-ilmu yang muncul di kemudian hari dalam agama. Ya. Jadi pada dasarnya pendekatan para ulama syara seperti para sahabat, para tabiin yang datang sesudah itu setelah Nabi wafat, pendekatan yang benar dan berhak mendapat petunjuk yang bertumpu pada kesungguhan dalam beribadah, memfokuskan pengabdian hanya kepada Allah. Jadi menghindar kemegahan diantaranya. Dari kemegahan gemerlap dunia dengan segala perhiasan, berjuhud. Ya. Jadi juhud yang benar. Dari kenikmatan harta, ketinggian jabatan, bukan arti kata tidak boleh mendapatkan itu. Yang banyak diharapkan masyarakat pada umumnya kan itu. Dan mengasingkan diri dari keramaian dunia dan tidak seterusnya, dan berkalwat untuk memusatkan diri dalam ibadah. Jadi aktivitas-aktivitas tadi merupakan fenomena umum di kalangan para sahabat dan ulama salaf kan. Jadi ketika kecintaan dunia semakin merebak dalam kehidupan pada abad kedua dan sesudahnya, di mana manusia berlomba-lomba untuk menggapai kemewahan, maka orang-orang yang mengabdikan diri dalam kekhusyukan ibadah mendapat sebutan asyufiyah atau al-mutasyafi. Ya. Karenanya Al-Qushairi ngomongnya gini, asal kata nama ini tidak memiliki bukti dari segi bahasa Arab. Hati-hati mendapatkannya, dan tidak pula kias. Yang jelas nama tersebut merupakan gelar jabatan. Karenanya orang yang mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari asyafa, asyifa, kurang berilmu tuh. Ya, nggak ada dasar kiasnya. Maka sangat jauh dari segi filologi atau segi kias bahasa. Kalau ilmu bahasa paham itu. Nah, begitu juga dengan kata asyuf yang memaknai wall. Bukan begitu pengertiannya. Ya, itu sebabnya Ibnu Khaldun berpendapat dari Ibnu Khaldun ya, dan ini benar kalau diandung pendapat ini, jika memang bahwa kata tasawuf berasal dari kata asyuf, maka hal ini dikarenakan para sufi paling banyak
memakai pakaian dari wall untuk kejuhudan. Bukan arti sufi disandarkan ke wall pakaian, itu namanya kodiktif, mencocok-cocokkan. Hati-hati, jangan kodiktif untuk ulama yang ada sekarang ini. Nah ini tolong dijabarkan sama Ustaz Fauzi. Sufi ya wall itu jadi bukan begitu maknanya, tidak masuk di sini. Sikap ini dimaksudkan untuk menentang pakaian masyarakat secara umum yang bermegah-megahan, maka pakaiannya sederhana. Wall itu dulu wall itu sederhana, dari pakaian dari kulit gitu. Dan ketika mereka mengikuti gaya hidup yang jauh dari keglamoran dalam kehidupan tarekat, banyak berkalwat, bermeditasi, pengertian meditasinya positif untuk memusatkan perhatian hanya kepada Allah dalam ketulusan ibadah, maka mereka memiliki karakter yang membuat mereka mudah dikenal, sebab manusia berbeda dengan semua makhluk hidup gaya dengan pengetahuannya. Itu sebabnya objek dari ilmu tasawuf duduk, objeknya adalah perbuatan hati. Catat, objek dari ilmu tasawuf adalah perbuatan hati dan panca indera, jangan dilepas. Ya, hanya ditinjau dari segi cara penyuciannya, karena ada indrawi. Sedangkan hati pada pensuciannya. Cuci dan suci beda. Ya. Indrawi cuci, hati suci, gitu. Dua-dua ini ada amalan. Karenanya hati manusia menjadi amat penting dalam ajaran tasawuf maupun tarekat. Keberadaannya karena tanpa itu manusia tidak akan bisa dekat dengan zat yang maha suci. Setuju? Ya kan? Jadi untuk antum wabil khusus ikhwan akhwat akademis UIN akan bisa memahami buah dari tasawuf. Ya. Apa sih buahnya? Tidak lain terdidiknya hati sehingga bisa memperoleh makrifat ilmu gaib secara rohani. Ilmu gaib, iya, ilmu yang tidak bisa terjangkau oleh indrawi, itu ilmu gaib. Ya, betul kan? Standar kecerdasan akalnya akan standar, serta insya Allah akan selamat dunia dan bahagia di akhirat dengan mendapatkan ridha Allah. Jadi bisa memperoleh kebahagiaan yang abadi, hati bersinar, suci, yang karenanya akan terbukalah kepada sufi perkara-perkara yang gaib tadi yang sulit dijangkau oleh indrawi dengan benar. Dan hanya dapat menyaksikan insya Allah keadaan-keadaan yang menakjubkan. Nah, manusia yang sudah terdidik hatinya disebut apa? Kalau sudah terdidik, al-arif al-wasilillah. Itulah indikator model seorang sufi yang bertasawuf, yang bertarekat. Ini akan serupa dengan terwujudnya akhlak karimah pada Quran dalam diri antum. Jadi sudah jelas ya ikhwan akhwat bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang paling mulia karena berkaitan dengan makrifat kepada Allah dan mahabbah kepada Allah. Intinya tasawuf adalah ilmu yang paling utama secara mutlak karena objeknya adalah hati manusia dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya sumber ilmu tasawuf tidak lain adalah sumber hukum Islam. Quran kan? Dan as-sunnah juga dari Atsar Asy-Syabita, yaitu tradisi yang sudah baku dan mapan dari umat-umat pilihan di masa yang sudah berlalu. Jadi perlu antum pahami ya, sekali lagi tutup kaji, segala ilmu yang ada di atas dunia ini, apapun ilmunya, pasti berkaitan dengan hukum dalam mempelajarinya. Begitu juga dengan ilmu tasawuf. Hukum mempelajari ilmu tasawuf, tahu, wajib ain untuk saya. Untuk antum terserah. Untuk saya ini wajib ain. Itu bagi pribadi saya ya, sebagai pentaklim ya. Tolong jangan jadi khilafiyah ya. Nanti jangan-jangan dapat di sini tarekat sama tasawuf wajib ain. Wah heboh nanti. Karena otaknya masih belum dicuci orang-orang. Ya beda. Alasannya. Nah, pentaklim saya nih, alasannya kenapa wajib ain? Karena kewajiban yang mengikat kepada setiap individu muslim. Sebab setiap orang tidak akan lepas dari kekurangan-kekurangan dan kemungkinan terkena penyakit hati. Kecuali Nabi.
Antum pasti kena kecekit hati? Pasti, kecuali Nabi. Itu sebabnya tasawuf wajib, tarekat pun wajib. Ini bukan ngadu debat. Kalau antum ingin ingin betul-betul paham dalam konsep kehidupan, ya begitu. Sudah jelas apa yang dimaksud dengan ilmu tasawuf kan? Dan dapat disimpulkan bahwasanya ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahas bagaimana cara untuk membersihkan hati dengan metode-metode cara jalan mendekatkan diri kepada Allah atas petunjuk sang guru mursyid dengan silsilah dan nasab usul sehingga Rasulullah sampai ke Rasulullah dan Allah yang amaliyahnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta dengan metode yang digunakan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang kita kenal dengan istilah tarekat. Bila di awal kita telah mengetahui apa itu tarekat, baik secara bahasa, istilah, sekarang udah antum bahas semuanya. Secara khusus pengertian tarekat dalam ilmu tasawuf ialah jalan atau petunjuk dalam melakukan suatu ibadah dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan sahabat-sahabat Nabi, tabiin, dan turun sampai kepada guru-guru, ulama-ulama, sambung menyambung sampai kepada masa kini. Maka sudah jelas di sini ya Iwan Akhwat, antara tarekat dan tasawuf adalah dua hal yang berbeda. Ada perbedaan tapi ada kesamaan. Di mana tasawuf adalah ilmu yang membahas bagaimana cara untuk berakhlakul karimah dan tarekat adalah aplikasi dari ilmu tersebut. Bisa disebut praktek amalannya yang berbentuk organisasi atau perkumpulan atau majelis bagi para pengamal ajaran tarekat yang bersangkutan. Dan perlu diketahui tidak semua organisasi atau perkumpulan para pengamal ajaran tarekat dapat dikatakan tarekat. Tidak. Nah, karena dalam bertarekat mempunyai beberapa syarat. Ada kriteria sehingga ia dapat dikatakan sebagai sebuah tarekat. Yang dalam istilah kaum ahli sunnah wal jamaah ada yang disebut tarekat al-mutabarah. Artinya tarekat yang sah secara hukum dan bisa dipertanggungjawabkan secara syariat. Sedangkan menurut ahli sufi kriterianya, kemuktabarohannya sebuah organisasi tarekat ialah satu, sufi ya, substansi ajaran tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah dalam arti bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kedua, tidak meninggalkan syariat. Ketiga, silsilahnya sampai bersambung kepada Rasulullah. Keempat, ada mursyid yang membimbing para murid. Kelima, ada murid yang mengamalkan ajaran gurunya. Keenam, kebenaran ajarannya bersifat universal. 6 syarat itu harus ada. Tanpa itu tidak bisa disebut tarekat. Dan bila disimpulkan kriteria tersebut dapat mengkerucut, mengkecil. Syaratnya yaitu 1, mursyid, 2, wirid, aurat, 3, murid. Duduk. Itu tarekat. Jadi esensi ajaran tasawuf yang dicontohkan dalam semuanya itu terkait awal adalah taharah, buah dari bersuci secara benar sesuai syariat, dan tarekat akan menghasilkan perilaku seperti gemar bertobat. Baru naik tobat setelah bersuci. Sama dengan syariat. Naqsyabandi, penekannya di situ, berasal dari bahasa Persia yang artinya pembersih, mengukir hati sampai bersih mengenal Allah. Duduk. Nah, untuk ajaran Naqsyabandi itu satu bab. Cara zikirnya, cara amalannya, apa kaitannya, ya. Insya Allah nanti tinggal share aja deh. Kalau dibahas sampai pagi, iya kan? Cuman secara garis besar, antum sampaikan ya, tarekat Naqsyabandi ini, kan nggak apa-apa ya. Gini, ajarannya secara pokok. Ya. Tarekat ini pertama kali muncul 14 Masehi di Turkistan. Pendirinya adalah seorang pemuka tasawuf yang masyhur bernama Muhammad bin Muhammad Bahauddin Al-Awais Al-Bukhari An-Naqsyabandi. Beliau dilahirkan pada 717 Hijriah atau 1317 Masehi di desa Kasrul Arifan, kurang dari 4 mil dari Bukhara, tempat lahir Imam Bukhari, dan wafat pada tahun 1389 Masehi. An-Naqsyabandi belajar tarekat dan ilmu dari ini baca sendiri nanti. Ajas ajaran tarekat Naqsyabandi. Ini yang perlu didudukan. Ajas dipegang penganut ajaran tarekat Naqsyabandi terdiri dari 11 ajas. 1, husdardam. Catat aja tuh. Husdardam. Sadar sewaktu bernapas. Awal. Kapan tarik, kapan buang, kapan kapan Allah.
kapan geraknya, gimana penyimpanannya, gimana pengamalannya. Sudah jelas? Jadi kalau di lapangan belajar ilmu nafas adalah Torekot Naksabandi. Sampai ya? Nah, bukan klenik-klenikan bro, satu silabus. Kedua, Najar Barkadam. Catat, menjaga langkah. Seorang murid yang sedang berjalan kalwat suluk bila berjalan harus menjaga langkahnya. Sewaktu duduk memandang lurus ke depan, demikian agar tujuan rohaninya tidak dikacaukan oleh segala hal di sekeliling yang tidak relevan. Ini adab. 3. Safar darwatan. Artinya melakukan perjalanan di tanah kelahirannya. Maknanya melakukan perjalanan batin dalam lahir. Ini dalam banget. Ketiga. Ini perlu pemahaman dan silabus, waktu dan buku tersendiri yang disebut safar darwatan. Ya. Sudah itu dalam safar darwatan yang paling inti. Ini di sini ada kalwat, ada suluk. Semua udah pada tahu. Kalwat lahir, ada kalwat batin, dibagi dua. Nah, penjelasannya nanti di-share melalui umum. Bagi kaum Naksabandi, zikir itu tidak terbatas dilakukan secara berjamaah. Tidak sama dengan Qadoriyah. Itu perbedaannya. Bisa sendiri Naksabandi. Jadi kalau antum berzikir berjamaah, bawa Qadoriyah. Tapi kalau antum sendiri, jangan bawa Qadoriyah. Karena Qadoriyah hablumin nanas. Tuh. Kalau antum zikir dengan macan, harus bawa Satariyah. Karena hablulin alam. Nah, gitulah. Dengan alam. Nah, bagi kaum Naksabandi zikir itu tidak terbatas dilakukan berjamaah tapi sendiri. Keempat, bazgat, kembali memperbaharui karena kita sering berubah-ubah. Ada amalannya berupa zikir. Ya. Kelima, nikah dasyid, waspada. Catat aja. Keenam, yad dasyid, mengingat kembali Allah. Ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 11 nanti ya mahal tuh. Itu yang perlu Anung sampaikan secara garis besar. Walaupun ini hanya 1/4 yang Anung kaji, tapi insya Allah kesimpulannya kekurangan tadi bisa share secara bahasa biasa, tidak perlu penjelasan yang lebih detail. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ikhwan akhwat. Banyak maaf, kadang-kala ngaji di tarekat itu agak vulgar, menekan, mendorong ya. Itu maksudnya bukan untuk pribadi atau ego ya. Karena ada tanggung jawab yang duduk di sini ya. Itu sebabnya bagi yang lain untuk ikhwan wabil khusus jemaah. Wabil khusus jemaah yang ada ikut di sini insya Allah. Yang hadir di sini aja berkah antum, jangan-jangan jadi guru mursyid. Ya. Dan untuk ikhwan akhwat kejar ilmu step by step, profesional. Silabus jelas, ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada pertanyaan? Insya Allah untuk akhwat silahkan kembali ke rumah masing-masing. Bagi yang punya rumah, bagi yang belum punya rumah, ke rumah kos, kan itu? Iya, iya benar kan bahasanya ya. Nggak apa-apa, silakan bubar saja. Bagi ikhwan nanti ada penjelasan lebih dalam, bertahan dulu, silakan.